Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang dari Listrik listrik statis. statis, yaitu dari slide 3 sampai slide 13. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yergi Irwana. Saya Muhammad Zinan Fatihah. Nah, di sini kami akan menjelaskan yaitu listrik statis atau listrik tidak mengalir. Terus ada pengertian atom. Nah, atom itu apa sih? Atom itu adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, sekecil apapun atom, ia tetap membawa karakteristik dari unsur penyusunnya. Dalam konsep klasik atom dianggap tidak dapat dibagi lagi. Namun, dalam ilmu modern kita tahu atom sebenarnya terdiri dari partikel yang lebih kecil. Nah, pemahaman tentang atom penting karena semua fenomena listrik, termasuk listrik statis, terjadi akibat perubahan atau perpindahan elektron di dalam atom. Oke, lanjut. Oke, ini akan saya jelaskan. Susunan partikel zat pada satu partikel kertas. Mana? Dari atom. Ulang. Oke. Nah. Oke. Listrik tidak mengalir. Bisa kita lihat susunan partikel zat pada terapat. Satu partikel kertas, jarak antar partikelnya sangat rapat. Susunan partikel yang padat ini membuat elektron sulit bergerak bebas. Hal ini menjelaskan kenapa listrik statis lebih mudah terbentuk pada benda padat tertentu, seperti plastik, kaca, atau pengiris, karena elektron yang berpindah melalui gesekan langsung menumpuk pada permukaan benda tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, terus itu ada teori atom. Nah, atom itu terdiri dari proton, yang dimana proton ini merupakan kutub positif, elektron juga kutub negatif, terus neutron itu netralnya. Terus proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron memiliki tingkat energi tertentu tergantung jaraknya dari inti. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat tertentu semakin jauh dari energi, elektron semakin kecil. Terus atom netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Terus atom bermuatan positif jika atom itu kekurangan elektron. Nah, atom yang bermuatan negatif itu jika atomnya itu kelebihan elektron. Artinya, jika elektron memiliki tingkat energi tertentu tergantung jaraknya dari inti. Semakin jauh elektronnya dari inti, energi ikatannya semakin lemah sehingga lebih mudah lepas ketika terjadi gesekan. Terus pada kondisi normal jumlah proton dan elektron sama sehingga atom itu bersifat netral. Nah, jika sebuah atom kehilangan elektron, maka ia menjadi bermuatan positif. Dan jika mendapatkan elektron tambahan, maka ia mendapat bermuatan negatif. Konsep ini menjadi dasar itu terjadinya listrik statis. Oke, selanjutnya saya jelaskan Kita lihat, oke. model atom. Oke, seperti di ruang BT terdapat elektron yang mengelilingi proton. Oke, akan saya jelaskan. Atom hidrogen H memiliki satu proton dan satu elektron. Helium He memiliki dua proton, dua neutron, dan dua elektron. Lithium memiliki tiga proton, tiga elektron, dan beberapa neutron. Model ini membantu kita untuk memvisualkan bagaimana elektron tersusun dan bagaimana perpindahannya dapat menyebabkan sebuah atom atau benda menjadi bermuatan listrik. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang teman saya jelaskan lagi, ini contoh atom helium dan atom lithium tadi yang sudah dijelaskan. Terus kita lanjut lagi ke muatan listrik pada atom. Nah, bisa kita lihat ada atom Na+1 atau natrium. Terus juga ada Cl atau klor. Na ini cenderung melepas elektron sehingga bermuatan positif. Terus ada klor juga cenderung menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Nah, pada penjelasannya, natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan menjadi positif untuk natrium. Dan sebelahnya itu klor itu menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Nah, perpindahan elektron inilah yang terjadi saat dua benda digosokkan. Satu benda itu kehilangan elektron sehingga menjadi positif, terus benda lainnya mendapatkan elektron sehingga menjadi negatif.
Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Muatan listrik pada benda. Contoh sederhana yang sering digunakan adalah penggaris plastik yang digosok dengan rambut atau kain wol. Setelah digosok, penggaris dapat menarik benda kecil seperti potongan kertas atau bulu ayam. Itu terjadi karena ada terjadinya perpindahan elektron dari rambut atau kain ke penggaris. Akibatnya, penggaris menjadi bermuatan listrik dan mampu menarik benda lain yang netral. Fenomena ini adalah contoh nyata listrik statis yang paling mudah dipahami. Kita lanjut lagi. Ini salah satu contohnya. Nah, ini contohnya ada netral, penggaris dan juga ada kain wol. Nah, jika penggaris dan kain wol itu kita gosokkan. Nah, jika penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol berpindah ke penggaris plastik. Contoh lainnya yaitu kaca dengan kain sutra juga. Jika kita gosok netral ketemu netral, nah maka dia akan menghasilkan yaitu bermuatan positif pastinya. Nah, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan positif. Karena setiap bahan memiliki kecenderungan berbeda untuk melepas atau menyerap elektron, dan inilah penyebab terjadinya muatan statis. Oke, kita lanjut. Interaksi antara muatan listrik. Ada dua jenis interaksi utama. Satu, muatan jenis positif atau negatif saling tolak-menolak. Selanjutnya, muatan sejenis bila ditekan saling tolak-menolak. Selanjutnya adalah muatan tidak sejenis atau positif negatif saling tarik-menarik. Oke, terjadi fenomena tarik-menarik. Oke. Konsep ini sangat penting karena menjelaskan mengapa benda bermuatan dapat menarik atau menolak benda lainnya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, terus juga ada hukum Coulomb. Bisa dilihat di sini ada dua kutub yang bermuatan positif, di mana ada Q1 dan Q2. Nah, jika dia disaling dekatkan, maka dia akan saling menjauh-menjauh. Anggap saja ini F ini sama dengan gayanya, maka gaya tersebut akan terjadi tolak menolak atau saling jauh menjauh, di mana R-nya itu merupakan jarak dari kedua benda tersebut. Nah, terus yang di bawahnya ada kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, jika kita dekatkan, maka dia akan saling mendekat dan arahnya juga sama-sama menarik dan R-nya juga semakin dekat. Nah, untuk rumusnya yaitu F sama dengan K, di mana Q1 dan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, artinya besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, hukum ini menjelaskan secara kuantitatif mengapa dua muatan bisa saling menarik atau menolak dengan kekuatan tertentu. Nah, ini rumusnya yang tadi. Nah, rumusnya itu F sama dengan K, di mana Q1 dikali Q2 dibagi dengan R2, di mana F itu ada gaya Coulomb dan Q-nya yaitu muatan dengan simbolnya C, terus ada R-nya, R kuadrat yaitu jarak bisa dilambangkan dengan M. Terus ada K, ketetapan konstantanya itu sama dengan 9 dikali 10 akar 9 Nm per C kuadrat. Nah, oke. Sekian presentasi Dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bos. Apa?